Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah Bapak, nama Asrori dari PKBM Bina Harapan. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang pelajaran IPA Biologi untuk kelas 8. Pada kesempatan yang pertama ini Bapak akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan misalnya seperti ini. Seseorang baru lahir, terus demi waktu tumbuh menjadi besar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai dengan 10 tahun misalnya. Itu akan bertambah tinggi dan bertambah besar. Nah, makhluk hidup tersebut sedang tumbuh. Contoh tumbuhan. Tumbuhan yang tadinya biji terus menjadi kecambah, tumbuh makin tinggi dan makin besar, itulah yang disebut dengan tumbuh. Jadi kesimpulannya, tumbuh adalah bertambahnya sel atau bertambahnya ukuran sel yang menyebabkan sel-sel tersebut menjadi banyak dan bertambah besar pada suatu makhluk hidup, menjadi makhluk hidup itu bertambah tinggi dan bertambah besar. Untuk bertambah tinggi dan bertambah besar suatu makhluk hidup atau tumbuh itu, apakah dengan sendirinya tumbuh? Tentunya tidak. Makhluk hidup butuh namanya makanan atau asupan gizi atau protein untuk menunjang sel-sel itu tumbuh. Kalau sebagai percobaan, coba kalian persiapkan sebuah 2 pot misalnya. Pot itu kalian kasih tanah secukupnya, dan ada 2 buah biji yang kalian tanam di 2 pot tersebut. Yang satu kalian kasih pupuk dan yang satu tidak. Sama, disiram air setiap saat. Nah, nanti kalian coba data dari hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, apakah ada perubahan biji tadi. Nah, nanti bisa disimpulkan apakah biji yang tadi itu mengalami perubahan-perubahan yang signifikan antara pot yang satu dengan pot yang kedua. Nanti setelah itu disimpulkan. Pada dasarnya bahwa makhluk hidup itu tumbuh memerlukan asupan makanan. Kalau tumbuhan memerlukan air, mineral, garam-garam, dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, bagaimana dengan binatang? Binatang juga memerlukan makanan yang dia makan untuk menunjang pertumbuhannya. Terus bedanya apa dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan suatu makhluk hidup yang disertai dengan beberapa organ-organ reproduksinya mulai tumbuh, mulai sempurna. Sebagai contoh, misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu dari telur terus berubah menjadi larva. Setelah larva berubah menjadi kepompong. Setelah kepompong berubah lagi menjadi kupu-kupu muda.
Setelah itu jadi kupu-kupu dewasa. Nah, contoh lagi, misalnya katak yang tadinya berupa telur menetas jadi berudu, berudu tumbuh menjadi berudu yang punya ekor dan kaki, setelah itu berubah menjadi katak yang muda, terus menjadi katak dewasa. Nah, itu adalah perubahan bentuk tadi, atau disebut juga dengan metamorfosis. Jadi metamorfosis itu perubahan bentuk suatu makhluk hidup disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Dari telur menjadi kupu-kupu dewasa atau dari telur menjadi katak dewasa, itu kita bisa dilihat perkembangannya. Yang tadinya kupu-kupu itu yang tadinya tidak punya alat reproduksi, tumbuh menjadi punya alat reproduksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan suatu makhluk hidup dari yang tadinya dia tidak mempunyai alat-alat reproduksi atau belum sempurna alat reproduksinya, setelah berkembang alat-alat reproduksi menjadi sempurna dan menjadi dewasa. Untuk apa alat reproduksi? Untuk berkembang biak. Kenapa makhluk hidup harus berkembang biak? Untuk melestarikan jenisnya. Sebagai contoh, kalau seekor harimau, seekor badak Jawa misalnya, atau seekor orang utan misalnya, yang sirkulasi hidupnya lumayan panjang dari dia lahir sampai dia berkembang menjadi dewasa dan punya organ perkembangbiakan yang cukup, itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga untuk melahirkan suatu keturunan dia membutuhkan waktu yang lama. Nah, seperti ini nanti bisa menyebabkan hewan ini menjadi punah karena lamanya tingkat reproduksi. Tidak demikian dengan nyamuk. Nyamuk matinya cepat, tetapi juga berkembang biaknya lebih cepat. Dia umur 1 hari 2 hari dia sudah dewasa dan bisa memproduksi keturunan. Sehingga walaupun banyak, setiap hari banyak nyamuk yang mati, tetapi karena dia jarak untuk reproduksinya itu cepat, sehingga nyamuk itu banyak sekali dan bisa melestarikan keturunannya. Yaitu pada kesempatan kali ini Bapak hanya ingin satu pertanyaan. Coba kalian tadi tugas tadi, kalian sediakan pot tanaman tadi dan kalian data perkembangan hari per harinya. Setelah itu kalian simpulkan apa sih pertumbuhan, apa sih perkembangannya. Cukup sekian dari Bapak. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.